Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asrul S, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bone. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik dengan coaching, mana pemerannya pada hari ini adalah saya sendiri, Muhammad Asrul S sebagai supervisor, kemudian ada Pak Justriadi sebagai coach, kemudian ada Pak Ali Amrin sebagai coach, dan yang terakhir Pak Sukirman sebagai pengamat. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Justriadi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini alhamdulillah baik, Pak. Ya. Jadi Pak Justriadi, untuk agenda kita hari ini yaitu akan mengadakan supervisi akademik. Bagaimana Pak Justriadi perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Jadi langsung saja untuk hari ini Pak Justriadi kan ingin melakukan pertemuan coaching dengan coachingnya. Untuk itu Pak Justriadi meminta bantuan kepada saya. Apakah Pak Justriadi sudah memiliki tentang rubrik penilaian daripada coaching itu sendiri? Ya, jadi saya ingin Pak ini dalam kompetensi. Pak Ali Amrin, tolong di-mute dulu Pak Ali Amrin. Ya, baik. Jadi untuk rubrik penilaian coaching itu Pak Justriadi di sini misalnya pada kompetensi mendengarkan aktif, kita harus bebas dari penghakiman atau asumsi serta dapat menangkap emosi dari coachee. Kemudian pada pertanyaan berbobot, kita harus selalu mengajukan pertanyaan terbuka. Lalu pada kompetensi kehadiran penuh, coach harus bisa melakukan fokus terhadap coachingnya. Ya. Seberapa paham Pak Justriadi tentang rubrik penilaian ini? Oh ya, Pak. Ada 3, Pak. Ya, sudah paham. Insyaallah. Iya. Jadi baik, untuk supervisi kali ini Pak Justriadi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak Justriadi? Jadi saya ini di sini ingin dibantu pengembangan potensi bagian presence, yaitu kehadiran penuh. Ya. Jadi Pak Justriadi merasa bahwa kompetensi untuk kehadiran penuh itu kurang menurut Pak Justriadi. Nah, dari kompetensi ini pada bagian apa yang Pak Justriadi ingin saya amati selama proses coaching tersebut? Di sini ada dari yang ingin saya amati nanti itu pada kemampuan itu untuk secara penuh kepada coaching, ya. Jadi bagaimana saya fokus Ya, baik. Jadi kemampuan untuk selalu fokus terhadap coaching dan hadir penuh selama proses
percakapan tersebut. Itu yang ingin saya amati sesuai dengan keinginan Pak Jusriadi. Nah, kalau begitu apa penilaian Pak Jusriadi terhadap kompetensi yang kita kembangkan ini? Bagaimana menurut Pak Jusriadi penilaian terhadap kompetensi tersebut? Ya. Jadi sebentar apabila kita diri, jadi ada rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh si coaching. Ya. Jadi secara aktif jadi ya, secara spesifik yang nanti bagaimana aksi rencana aksi dari coaching yang dapat membuat rencana aksi yang akan kepada Ya, baik. Kemudian untuk harapan, apa yang diharapkan oleh Pak Jusriadi selama masa observasi ini? Jadi bagaimana nanti si coach ini Pak bisa menemukan sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Jadi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Ya, baik. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan awal yang akan membantu Pak Jusriadi untuk bagaimana menerapkan prinsip coaching yang baik kepada coachingnya dalam percakapan nantinya. Sekira itu saja untuk percakapan awal ini. Saya serahkan kepada Pak Jusriadi untuk melakukan proses coaching. Selamat siang, Pak Ali Amrin. Iya, selamat siang Pak. Bagaimana Pak apa kabar Jusriadi. hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Pak Jusriadi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya. Jadi bagaimana, sehat juga Pak? Sehat? Ya, Pak. Sehat, Sehat. alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak, gimana pertemuan kita pada siang hari ini Pak? Ya. Apa rencana pertemuan kita hari ini? Ya, jadi untuk hari ini yang saya ini yaitu tentang teman sejawat, yaitu tentang pembelajaran yang monoton di dalam proses pembelajaran. Nah, ditahu sekarang bahwa pembelajaran itu harus berfokus kepada murid. No, teman-teman sejawat yang lain mungkin dia belum paham tentang pemikiran yang saat ini. Masih banyak teman-teman rekan sejawat dia melaksanakan pembelajaran yang sistem ceramah, ya seperti itu Pak. Jadi sejauh ini Pak, apa yang sudah Bapak kali ini Pak? Apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, jadi yang saya lakukan pertama yaitu saya harus konsultasi dulu kepada pimpinan atau kepala sekolah untuk mensosialisasikan tentang kegiatan yang saya akan lakukan nantinya, seperti itu Pak. Apakah ada hambatan atau kendala dalam menyampaikan tujuan Pak? Ya, kendalanya di
saya masih termasuk sebagai junior di sekolah. Yang jadi kendala itu untuk menyampaikan ke teman-teman yang lebih senior, yang dia lebih berpengalaman, tapi untuk pengajaran sekarang ini mungkin dia belum tahu tentang cara pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang. Jadi untuk saat ini yang pertama dulu itu saya bersosialisasi dengan rekan dengan kepala sekolah, begitu Pak. Oh, iya. Luar biasa sekali itu. Jadi pertama sosialisasi konsultasi dengan kepala sekolah. Jadi apakah masih ada rencana Bapak ke depan? Rencana lainnya? Ya, itu rencana ke depannya itu saya akan mengadakan pendampingan kepada rekan sejawat untuk cara pengajaran, cara mengajar yang berpihak kepada murid. Seperti itu, Pak. Bagus sekali Pak ya. Nah, jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan hal tersebut? Siapa yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan hal tersebut? Ya, selain kepala sekolah, saya itu berkolaborasi dengan teman sejawat yang paham dan sudah tahu sepaham dengan saya itu tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan saya akan bekerja sama dengan pihak Wakasek sekolah untuk bisa memfasilitasi saya di dalam mengadakan sosialisasi kepada rekan sejawat, seperti itu Pak. Oh, iya. Jadi itu mungkin dari pembicaraan kita ini Bapak punya kesimpulan bicara kita hari ini. Ya mungkin Bapak bisa menyimpulkan apa kira-kira langkah yang akan dihadapi dilakukan untuk Oke Pak, jadi setelah kita sudah berbincang-bincang tentang masalah saya yang saya hadapi, dan saya terbukalah pikiran untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi kepada rekan sejawat, dan saya akan nanti menerapkannya sesuai dengan kemampuan saya. Seperti itu. Terima kasih Pak, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke sekolah. Saya tunggu kerjanya Pak. Terima kasih. Oke, siap Pak. Siap. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya serahkan kepada Bapak Asrul. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jusriadi. Obrolan yang sangat bermakna tadi telah dilakukan oleh Pak Jusriadi dan Pak Ali Amrin dalam sebuah percakapan coaching. Ya. Lalu selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi sebagai seorang observer atau supervisor yang ingin saya tanyakan kembali kepada Pak Jusriadi. Ya, apa yang telah dilakukan oleh Pak Jusriadi tadi selama proses coaching? Ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan teman. Ini empat, yaitu identifikasi,
kemudian tanggung jawab, ya rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Ya, kalau menurut Pak Yusriadi sendiri, bagaimana performa dari Pak Yusriadi dalam kompetensi yang mengembangkan tadi? Saya menilai ya, saya di posisi nilainya 6. Ya. Apa yang membuat Pak Yusriadi merasa nilainya itu bernilai 6? Ya. Jadi tadi itu ya, kalau saya melaksanakan coaching dengan coaching, saya itu biasa kurang fokus. Ya. Mungkin jadi kita pertanyaan yang mungkin ada pikiran-pikiran lain, mungkin coba jadi kendala. Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama percakapan tadi? Ya, silakan Pak. Baik, jadi terima kasih Pak Yusriadi. Tadi waktu Pak Yusriadi dan Pak Ali Amrin melakukan percakapan, saya tadi mengamati bahwa kompetensi yang ingin Pak Yusriadi kembangkan yaitu pada kehadiran penuh atau presence itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk, tetapi memang masih perlu ada beberapa perbaikan. Ya, beberapa perbaikan yang saya kira Pak Yusriadi bisa mengembangkan dengan lebih baik lagi. Jadi bagaimana pendapat Pak Yusriadi mendengarkan pengamatan saya ini? Apakah sesuai dengan perasaan Pak Yusriadi selama proses percakapan coaching tadi? Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Ya, jadi saya dengarnya rasa gembira sekali Pak ya, karena dengan ini saya juga mendapatkan pembelajaran bagaimana mengetahui atau mengerti bagaimana menghadirkan diri secara penuh pada kasus. Terima kasih Pak. Jadi ya, baik Pak Yusriadi, sama-sama. Jadi tadi Pak Yusriadi merasa bahwa kehadiran penuh itu harus dikembangkan. Nah, ada saran dari saya terkait dengan kehadiran penuh, Pak Yusriadi bisa terapkan sebelum melakukan proses coaching, yaitu bisa melakukan mindful listening atau proses stop, sehingga nantinya fokus dari Pak Yusriadi bisa lebih baik. Ya, kira-kira dari diskusi kita ini, apakah sudah terbayang di benak, apa yang terbayang di benak Pak Yusriadi untuk lebih ditingkatkan lagi di kompetensi apa? Iya. Jadi untuk hari ini di peningkatan kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh, ya alhamdulillah akan saya laksanakan, dan nanti juga akan saya terapkan kepada teman sejawat, ya kan, saya sebagai coach dan teman sebagai coachingnya, ya. Kemudian baik. Ya, silakan Pak Yusriadi. Ya, jadi ya tadi itu ya, jadi saya akan terapkan lagi nanti ke teman sejawat, lebih banyak latihan, lebih banyak di teknik coaching dengan teman sejawat, permasalahan-permasalahan yang ada, bisa supaya bisa menemukan sendiri masalahnya. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Yusriadi. Kemudian sebagai penutup dari pembicaraan diskusi kita kali ini, apa yang Pak Yusriadi dapat
dari proses diskusi supervisi akademik kali ini? Bisa Pak Yusriadi dijelaskan? Ya, jadi salah satu kompetensi coaching yang kita laksanakan itu yaitu bagaimana menghadirkan diri secara penuh. Ya, jadi di sini ada tadi teknik yang menurut saya bagus, ya, yaitu teknik non-push, teknik stop. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan teknik coaching, kita dulu stop 2 menit, 3 menit, yang kembali lagi kita laksanakan, yang supaya kita lebih fokus, kepada si coaching agar bisa memberikan penyampaian robot. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Yusriadi atas penyampaiannya dan pendapatnya tadi. Luar biasa untuk hari ini supervisi kita. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Amli Amrin sebagai coach atas kesempatannya hari ini, dan juga observer, tak lupa Pak Supirman yang telah hadir bersama kita dalam ruang demonstrasi kontekstual 2.3 kali. Untuk kesempatan hari ini saya cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.